Halo, selamat pagi. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita akan masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu permainan bola kecil pada permainan bulu tangkis. Ananda sekalian, siapa yang tak kenal dengan Susi Susanti? Dia adalah pemain bulu tangkis tunggal putri Indonesia. Untuk bisa seperti dia, mari kita pelajari teknik dasarnya. Oke? Selanjutnya, materi kita hari ini adalah permainan bola kecil melalui bulu tangkis. Ananda sekalian, melalui permainan bulu tangkis ini nanti kalian akan mempelajari posisi berdiri dan footwork atau kerja kaki, di mana footwork itu sendiri adalah teknik pengaturan langkah kaki agar menjadi lebih efektif saat bermain bulu tangkis di lapangan. Footwork merupakan teknik dasar bulu tangkis untuk menghasilkan pukulan yang berkualitas. Oleh karena itu, harus dilakukan dalam posisi yang baik dan benar. Siapapun yang melakukan latihan bulu tangkis harus memiliki gerakan kaki yang cepat. Kecepatan kaki tidak akan bisa dicapai kalau footworknya tidak teratur. Itu ya Anda sekalian. Nah, setelah itu kita juga akan mempelajari teknik pegangan raket, di mana ada dua jenis pegangan raket nanti yang akan kita pelajari. Dan teknik berikutnya adalah pukulan atas dan pukulan bawah serta teknik servis. Itulah yang akan kita pelajari pada permainan bulu tangkis kali ini. Adapun cara memegang raket atau grip, ada yang pertama teknik pegangan yang pertama yaitu pegangan forehand atau dasar. Cara memegang raket dengan teknik forehand dapat dilakukan dengan menggunakan tangan kanan atau kiri. Adapun detail cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi kepala raket menyamping. 2. Pegang raket seperti halnya ketika kita hendak berjabat tangan dengan orang lain. 3. Antara ibu jari dan jari telunjuk terdapat jarak yang berbentuk seperti huruf V. 4. Jari yang lainnya, kelingking, jari manis, jari tengah menggenggam raket. Ini bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Kepala raketnya menyamping ya, untuk diperhatikan, dan ini bentuk ibu jari dan jari telunjuk. Oke, selanjutnya teknik pegangan yang kedua yaitu pegangan backhand. Sama halnya dengan teknik forehand, cara memegang raket dengan teknik backhand ini juga dapat dilakukan dengan tangan kanan atau kiri. Pada dasarnya, cara memegang raket dengan teknik backhand ini sama halnya dengan teknik forehand. Hanya ada sedikit perbedaan, yakni posisi ibu jari dan jari telunjuk lebih dekat. Adapun detail-detail cara-caranya sebagai berikut. 1. Posisi kepala raket menyamping. Yang kedua, posisi ibu jari sedikit terpisah dengan keempat jari lainnya. Yang ketiga, 4 jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking memegang raket. Ini Ananda bisa lihat dengan gambar yang ini, bagaimana bentuk ibu jari dan jari telunjuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pukulan servis pendek. Servis pendek adalah servis di mana kok melintasi tipis melewati net. Pukulannya mengarahkan kok ke sudut perpotongan garis servis depan dengan garis tengah atau garis servis dan garis tepi. Jadi ini kelihatan gambar seseorang yang sedang melakukan teknik servis pendek dengan tujuan agar kok melintas sangat tipis, bahkan hampir menyentuh net. Ya.
tetapi tidak menyentuh net. Nah, itulah dia pukulan servis pendek. Selanjutnya, pukulan servis panjang. Teknik ini adalah bertujuan menerbangkan kok setinggi-tingginya sehingga jatuh di garis belakang bidang lapangan lawan. Pada permainan tunggal, servis panjang dilakukan dengan memukul penuh kok. Jadi memukul dengan kekuatan penuh. Tangan di sini, perhatikan bentuk tangannya ya. Dia diangkat, raketnya diangkat tinggi ke belakang, lalu bola tersedia di depan. Ini dia untuk pukulan servis panjang. Selanjutnya nanti kita juga akan membahas bagaimana pukulan drive, overhead, drop shot, dan netting. Drive itu sendiri adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang atau maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Dapat terlihat dari gambar ini. Ya, ini cara pemain memegang raketnya, menerima pukulan dan mengembalikannya dengan pukulan drive. Oke, selanjutnya overhead. Dalam permainan olahraga bulu tangkis, overhead dilakukan ketika arah posisi jatuhnya shuttlecock mengarah ke belakang posisi tubuh kita berdiri. Selanjutnya, overhead ini dilakukan dengan cara memukul shuttlecock seperti halnya melempar dan raket dipegang dengan menggunakan teknik forehand. Dapat dilihat dari gambar ini, bola dari sini ya ditujukan di belakang pemain. Selanjutnya, pukulan drop shot. Teknik ini bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak smash sehingga tim lawan pun bersiap-siap di area belakang. Akan tetapi, pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot dan kok justru jatuh di dekat net. Jadi bisa kita lihat ya, Ananda lihat ini bola atau kok dari sini ditujukan, dia melompat. Nih lihat ya, kaki pemain tidak lagi berada di lantai tetapi dia melompat, namun tujuannya bukan smash tetapi menjatuhkan bola tepat berada di depan net lawan, bahkan dia menyilang. Ini adalah pukulan yang sangat sulit biasanya dikembalikan atau membuat lawan terkecoh. Selanjutnya yaitu teknik netting, merupakan salah satu gerakan yang sulit dalam permainan olahraga bulu tangkis. Bahkan seorang pemain yang telah terhitung sebagai pemain profesional kelas nasional dan internasional sekalipun tidak menjamin ia selalu berhasil melakukan teknik netting ini. Hal ini karena gerakan netting membutuhkan sense yang tinggi serta cara dan arah penempatan bola yang harus tepat. Teknik netting dilakukan dengan cara melakukan pukulan pelan pada shuttlecock, kemudian mengarahkan posisi jatuhnya sedekat mungkin dari net. Jadi yang dimaksud membutuhkan sense ini adalah membutuhkan feeling ya, perkiraan, ketepatan ya, dan yakin bahwa bola itu tidak akan menyangkut di net, namun tepat jatuh di depan net ya. Ini Ananda bisa memperhatikan, ini pemainnya Ananda mungkin kenal siapa dia. Ini adalah Taufik Hidayat, atlet bulu tangkis Indonesia, andalan Indonesia dan peraih medali emas pada saat Olimpiade. Ya, ini dia netting. Oke, selanjutnya teknik pukulan smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga.
Jadi Ananda dapat melihat bentuk seseorang saat melakukan smash itu seperti inilah kira-kira. Ya, dengan tenaga yang sekuat. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari teknik-teknik dasar permainan bulu tangkis yang baru saja kita bahas tadi, maka Coach Ray mengharapkan Ananda sekalian dapat melakukan ataupun mempraktekkannya di rumah masing-masing. Boleh dalam bentuk individu maupun berkelompok, tetapi tugas ini tetap merupakan tugas individu ya. Misalnya seperti ini nih, melakukan teknik seolah-olah akan menerima bola, mulai dari sikap berdirinya ya, lalu posisi tangan dan siap menerima bola seperti ini. Ini dapat Ananda lakukan dalam bentuk rekaman atau juga boleh berpasangan ya, mungkin membentuk pasangan kelompok berdua boleh, bertiga, dan tidak boleh lebih dari 5 orang ya, seperti ini. Nah, lalu lakukan juga seperti ini, mungkin melatih pukulan backhand, bisa melatih pukulan forehand atau drive, maupun pukulan drop shot, smash, dan sebagainya dengan cara formasi yang seperti ini, bersusun 3 ataupun 2 di sini, 3 di sini ya, tidak boleh lebih dari 5 ya, ingat itu. Lalu setelah melakukan pukulan, silahkan bergerak, berlari, berpindah tempat ke sini. Begitu seterusnya ya, sama ini juga. Tujuan lari adalah untuk sekaligus melatih fisik kalian. Nah, itulah yang menjadi pembelajaran kita minggu ini dan menjadi tugas kalian agar Coach Ray dapat menilai apakah kalian mampu menerima pembelajaran yang sudah Coach Ray sampaikan, yaitu dengan cara melihat hasil video pembelajaran yang kalian lakukan. Dan hasil unjuk kerja kalian ini silakan kalian kirimkan melalui Google Classroom ya. Dan Coach Ray memberikan waktu buat kalian melakukannya paling lama 1 minggu. Dan untuk diingat juga, tetap kalian menjaga protokol kesehatan ya, pada saat berkelompok itu tidak boleh lebih dari 5 orang, dan tolong jaga jaraknya, atur jaraknya minimal 1,5 meter, dan tetap menggunakan masker ya ketika bersama-sama. Nah, itu saja yang dapat Coach Ray sampaikan untuk pembelajaran daring kita minggu ini. Tetap semangat dalam melakukan pembelajaran daring. Tetap menjaga kesehatan ya, kesehatan pribadi kita masing-masing. Jangan lupa selalu gunakan masker. Saat ini saya tidak menggunakan masker karena memberikan materi. Itu saja. Salam sehat selalu dari Coach Ray. Terima kasih.